itu jangan salah persepsi. Kalau kita kurang paham, bilang Nabi ini ngomongnya salah. Bagaimana orang meriang disuruh mandi? Dan sekali saya katakan, Nabi bukan juru mandi, ada min pakai caranya, jangan diguyur, dibuat kompres, dibuat An Usamah bin Zaid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kamu mendengar ada ta'un di sebuah negara, kamu jangan masuk ke sana. Kalau ada wabah penyakit di sebuah kampung, kita jangan ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau terjadi sebuah kampung dan kamu di kampung itu, kamu jangan keluar dari kampung itu ke tempat lain. Jadi kalau ada sebuah wabah di sebuah tempat, kita jangan masuk. Kalau kita berada di kampung yang telah terjadi wabah, kita jangan keluar. Apa alasannya? Hah? Supaya jangan tertular. Oh enggak. Nabi jauh-jauh dibilang penyakit itu tidak ada yang menular. La adwa wala qiyarata wala hamata wala sofar. Nabi bilang la adwa, penyakit tidak ada yang menular. Sofar, ada orang bilang anak kalau lahir bulan safar-safaran, agak ada kayak begitu. Sofar dan bulan besar. Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penularan. Bahkan Nabi membuat sebuah ilustrasi. Kalau penyakit itu orang sakit karena tertular, Nabi mengatakan, andai kata di sebuah kandang ada ontak budi, masuklah ontak yang bersih yang gak budi ke dalam kandang, lalu ontak yang tadi yang gak budi kan sekarang jadi budi kan, kamu katakan ketularan. Kalau yang budi pertama ketularan dari mana? Berarti budi itu tidak nular. Kalaulah akibat karena ketularan, yang pertama budi ketularan dari mana? Ya enggak mana-mana. Lalu kenapa Nabi larang? Karena penyakit tidak menular. Jangan sampai kita ini memiliki etika yang salah. Kalau sakit kita katakan karena ketularan. Enggak. Sehingga untuk mencegah sadut tadi supaya jangan sampai kalau ada orang sakit dia katakan karena ketularan, makanya jangan masuk ke kampung itu. Sadut tadi untuk mencegah jangan sampai kita punya pikiran yang sama. Cuma kan yang pernah saya katakan dulu bahwasanya definisi menular itu apa? Apa definisi menular? Yang kadang-kadang menularnya kalau orang perlu muap, itu sampai akan muap lagi tuh, itu ketularan beneran tuh, itu ketularan. Penyakit nggak kayak begitu. Ada orang sakit nih, sakit jantung, kita deketin, kita jantungan juga enggak. Andai kata orang itu bila flu, lalu dekat dengan orang flu, dia flu lagi, itu bukan karena ketularan, karena memang berpindah virusnya. Contoh kayak begini lagi, contoh kayak begini. Saya ke pusat Bang Adi, dia tadi barangkali jalan ke sana kena pisau di kiri, luka. Saya kena pisau lagi, luka lagi, itu ketularan bukan? Kenapa nggak ketular? Kan sama-sama luka, ketularan bukan? Bukan ketularan. Ini juga yang orang flu, dia flu ketularan karena emang virusnya indah. Jadi maka kalau dikatakan penyakit itu tidak menular, kita harus definisikan apa sih yang namanya menular. Ada digigit mau bentol, saya gigit lagi bentol, ketularan bukan nih? Ketularan bukan? Bukan. Kenapa kalau demam berdarah yang dikatakan ketularan?
Jadi ada orang terkena terkena nyamuk demam berdarah. Yang satu kena lagi. Kenapa Anda katakan ketularan? Dia menular itu karena nyamuknya menggigit dari yang satu ke yang lain. Kenapa Anda katakan ketularan? Kenapa kalau bentol bukan ketularan? Sedangkan sama-sama digigit nyamuk. Ketularan bukan? Nular nggak kira-kira? Jadi kita nyamuk bentolnya, tadi kita bentol lagi. Nular bukan? Bukan. Kenapa demam berdarah dikatakan menular? Jadi kalau Nabi mengatakan la adwa itu asal harus kita definisikan yang namanya menular itu apa. Jadi penyakit nggak ada yang menular. Kalau nggak ada yang menular, kenapa Nabi larang masuk ke sana? Jangan sampai kita beranggapan kita ketularan, dan sebenarnya ketularan itu tidak. Oleh karenanya barangkali kalau lagu darul mungkin enggak ya, andai kata MERS itu sekarang mau wabah di Mekah, andai kata, semoga tidak ya, semoga Allah angkat, andai kata mau di Mekah, maka siobin orang harus menunda keberangkatan umrohnya. Kenapa? Karena yang bilang kalau di sebuah tempat ada pohon, kamu jangan masuk. Andai kata dia masuk ke sana, pulang sakit, wah dia bisa ini ketularan, bisa kayak begitu. Sedangkan penyakit tidak menular. Sehingga jangan sampai ada orang beranggapan kayak begitu. Ini dalam Islam disebut dengan saddud dzari'ah, mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang dilarang. Saddud dzari'ah. Kekebalan tubuhnya yang bisa kayak begitu bisa. Iya, macam-macam. Apakah sifat itu dari penyembuhan fisik atau penyembuhan psikis itu bisa? Yang jelas alhamdulillah sifat memang penyembuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ainu haq. Al-ainu haq. Memang benar ada yang disebut dengan syarrul ain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita jangan suka memuji sesuatu yang kita lihat suatu hal yang bagus, jangan kita puji. Kalau kita ingin muji, harus ucapin sesuatu yang menetralisir itu, bacaan Masya Allah. Jangan, nyaman, cakep banget nih, jangan kayak begitu. Takutnya orang ini akan terkena yang namanya syarrul ain dengan izin Allah tentunya. Kalau kita bilang kayak begitu, jangan-jangan besok nyanak nih mencret nih. Jangan bilang kayak begitu. Andai kata ada sesuatu yang harus kita puji, kita harus mengatakan Masya Allah. Dan ucapan Masya Allah ini sebagai penangkal syarrul ain. Dan kalau anak kita dipuji orang, yang muji nggak mengucapkan Masya Allah, kita yang bilang Masya Allah, menangkal syarrul ain. Daripada anak kita nanti Allah ketakdirkan sakit, kita yang bilang Masya. Dalam surah Kahfi kita tahu ada orang yang kagum dengan taman, dengan kebunnya, di kebunnya. Setelah itu ketika orang ini
Ketika orang yang disebutkan dalam surah Kahfi itu kebunnya bagus dan dia bangga dengan kebunnya dan dia mengucapkan Masya Allah, dengan izin Allah kebun itu hangus terbakar. Allah katakan, "Alaula ittakhadta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah." Mesti kayak begitu. Rumah kita cakep nih. Kalau kita lihat kan kadang-kadang orang bangga dengan rumah dia. Orang bangga dengan dirinya itu pasti tuh. Pasti. Kita foto nih beramai-ramai. Begitu kita lihat, siapa yang kita cari duluan? Kita sendiri, kita cari mana gua nih gitu. Dari yang banyak itu kita cari, kita akan lihat kita dulu yang kita lihat. Kan orang akan bangga dengan dirinya. Orang akan bangga dengan apa yang dia milikinya. Ketika dia bangga dengan apa yang dia milikinya, ucapkan kalimat Masya Allah. Insya Allah akan menangkal dari penyakit yang namanya syarrul ain. Jadi kalau begitu, Masya Allah itu diucapkan untuk hal-hal yang baik. Kita lihat yang baik dan itu kita bilang dengan yang baik, bilang Masya Allah. Dan sangat salah. Masya Allah kebakaran, jangan dong. Kalau Masya Allah kebakaran berarti ente senang dengan kebakaran. Hah? Iya. Tapi kita sering suka bilang kayak begitu, jangan. Oh Masya Allah tabrakan orang mati. Kalau ente bilang Masya Allah, itu artinya ente suka dengan peristiwa. Masya Allah diucapkan untuk hal-hal yang baik. Masya Allah. Wa naha 'anil washmi, dan Nabi melarang dari wasya. Nato, bertato itu dilarang. Karena itu akan merubah. Bertato itu seakan-akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dia akan mengatakan yang Allah bikin nggak bagus nih, maka dia buat titik di sini ya, di mana-mana itu ditato. Orang yang bertato ini dia akan mengesankan yang Allah ciptakan kagak bagus. Yang bagus adalah yang dia bikin. Dengan begini tidak boleh orang melakukan semodel operasi plastik. Dia akan mengatakan yang Allah bikin kagak cakep, yang aku bikin yang cakep. Alisnya alis dikerok, dibikin alis yang iya. Ini artinya apa? Yang Allah bikin payah, bagusan yang saya bikin itu seuzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wasyam ini dikhawatirkan akan menghalangi sampainya air. Orang bertanya, bagaimana orang kalau bertato, mandinya gimana, wudunya bagaimana? Barangkali harus kita lihat, tato itu adanya di luar kulit atau di dalam kulit. Luar kulit, dalam kulit apa itu? Kalau di dalam berarti tidak akan mengganggu wudhu, yang akan mengganggu mandi. Kalau dia di dalam, karena kalau dia di dalam kan tidak menghalangi sampai air ke kulit. Berarti kulitnya ada di luar. Yang wajib kena adalah kulit yang luar. Kalau dia ada di dalam, kalau di luar, nah itu memang menghalangi sampainya air. Kita kan bicara oke, natanya jelas haram, nata jelas haram. Andai kata haram, barangkali kalau orang nato ketika masih jadi preman, masih muda, udah agak tua, dia insaf. Lalu dia mau tobat. Bagaimana caranya? Karena itu perbuatan dosa. Jangan dibiarkan perbuatan dosa itu. Pertama dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan dia yang salah. Kedua, kalau bisa dihapus, hapus. Selama dihapus ini tidak menjadikan cacat. Tapi kalau dihapus buat cacat, biarkan aja tetap berada di badannya. Kalau dihapuskan, kalau dihilangin, ada cacat. Banyak orang-orang di Libya itu pipinya dicatat tato. Kok boleh? Ya maka saya tanya, tato itu ada di luar kulit atau di dalam kulit? Kalau di luar kulit dia akan mengganggu sampainya air. Kalau di dalam kulit nggak akan mengganggu sampainya air. Kayak orang dulu itu kalau kakinya kena duri, orang dulu kan pada kena duri kakinya tuh.
Hah? Enggak, bukan itunya. Diusap. Kalau diusap ini nggak terasa, berarti dalam, nggak apa-apa. Tapi kalau diusap terasa, berarti dia di luar, maka akan mengganggu sampainya air ke kaki. Hah? Atau permanen itu di dalam atau di luar? Ya kan antum semua tahu kan, bahkan saya nggak pernah megang tato orang. Ya, bisa dilihat, tato itu ada dalam atau di luar. Ya. Maka kalau saya pengennya antum ini sering-sering bikin semodel Basul Masail gitu ya, Basul Masail. Ini kan Basul Masail model NU Basul Masail. Kalau Muhammadiyah modelnya apa namanya? Majlis Tarjih. Kalau MUI nyebutnya Istimewa Ulama. Kita apa aja kita buat. Barangkali saya pengen antum-antumnya bikin semodel kegiatan kayak begitu. Hal-hal yang perlu memberikan informasi kepada orang. Umumnya sekarang belum tahu. Dan ini kalau dilakukan, barangkali momennya besok menjelang haul ke Al-Muhajirin, itu andai kata ada pekan haul sebelumnya, dan ini saya ingin kayak begitu, ada ijtima antum untuk memecahkan ini. Nanti keputusan itu disampaikan ketika haul, keputusan hasil bahasa. Kalau bahasa masalah nginduk ke NU, jangan bahasa masalah lah pakai namanya gitu ya. Ente bisa namain nadwah ilmiah. Nah itu artinya klub. Ada nadwah ilmiah dari Ma'had Al-Islami memutuskan tato hukumnya nih gitu. Pengurus. Enak ke Jokowi, enak modelnya. Pengurus. Oke. Featuring. Kenapa sih Bang enak ke Jokowi? Karena Jokowi dan Prabowo menurut saya nggak pernah tahu track recordnya. Tapi ada dalam kaidah usul fikih yang namanya darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Apa darul mafasidnya? Kalau beliau jadi presiden, maka Jakarta dipimpin oleh orang Kristen, itu mafasid. Maka itu harus kita hindari. Jangan sampai terjadi darul mafasid. Ya. Tapi Anda akan senang orang Jakarta dipimpin oleh orang Kristen, itu juga akan salah. Dia jangan Jakarta aja, orang lain juga nggak boleh senang dengan sebuah kota yang dipimpin oleh orang Kristen. Senang dengan maksiat kita. Tidak ada kaidah yang namanya darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Dan saya bukan kampanye, bukan nih. Saya menyampaikan sebuah kaidah usul fikih kayak gitu. Jadi ada kalau maaf ya, jangan diulang. Yang bahasa masail dan ada bahasa yang lebih keren, namanya nadwah. Ini tuh lebih keren kan ya? Ini bikin orang nanti ngikutin kita nadwah ilmiah. Tadi kita harus jelas memang ya, NU gitu ya. Dan kali ini dilembagakan, kita buat, kan kita banyaklah aset-aset kita yang bisa menjadikan ini sebagai tempat untuk membuat sebuah keputusan. Tapi harus dilembagakan. Siapa ketua nadwah ilmiah Ma'had Al-Islami? Harus ada. Ya Pak dia ya. Ada ketuanya dilembagakan. Enggak dilembagakan itu enggak akan berjalan. Ada lembaganya di bawah Ma'had dan dia yang akan bergerak. Dan itu bisa dilakukan apakah 3 bulan sekali atau setahun
4 kali sama kan ya, atau setahun 2 kali atau setahun sekali minimal. Ada yang namanya nadwa ilmiah. Nadi itu artinya nadi dan putlak. An Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruqyati lil marid. Nabi berkata pada ruqyah untuk orang sakit, bismillahirrahmanirrahim bati arbina ubiri qatibak bina yusfa saqimuna bi'idni rabbina. Nabi meludah di tanah diludahin, Nabi pegang corek tanah yang ada ludahnya, lalu Nabi katakan bismillah turbati arbina wabiri qibak bina, ludah sebagian kami yashfi saqimana bi'idni rabbina, akan menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tempelin di tempat yang sakit. Jadi ini ada ludah ke tanah, tangan tempelin di tanah yang ada ludahnya, bacain jampenya bismillah terbati ardina biliqati ba'dina yashfi saqimana bi'idni rabbina, lalu tempelin yang sakit. Dengan izin Allah akan sembuh, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'idni rabbina. Ya. Ini barangkali ada yang ingin buka praktek pengobatan kayak gini, tapi dengan benar, bukan kayak model yang ya ada ya dari kepala keluar macam-macam. Ini bagaimana hukum ruqyah? Ruqyah itu boleh, ruqyah itu boleh. Sekalipun kalau ente baca di dalam tauhid yang ente bilang wahabi, itu ruqyah itu boleh, dengan catatan ruqyah itu dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, atau dengan bahasa yang orang bisa paham. Di mana orang bisa paham ini bahasa itu tidak musyrik. Tapi kalau bahasa yang musyrik itu tidak boleh. Ataupun jangan dengan bahasa yang orang kagak paham, dipegang, dibaca-bacain siriku nih, alah apa beda siriku bisa dijawab, gak ada bedanya. Itu kagak ada urusan dengan kayak begitu. Jadi ruqyah itu boleh, tapi menggunakan Al-Quran. Itu ada yang menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Di awal sudah katakan yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruqyah itu sebagai ungkapan doa, sehingga dengan doa itu Allah akan bisa memberikan kesembuhan. Orang kalau datang ke rumah ustaz bawa air, didoain. Ini kan yang menjadikan sembuh bukan airnya, tapi doanya. Doa yang membuat orang sembuh. Kenapa pakai air? Karena kalau belum dikasih air seakan-akan belum diobatin, kan kayak begitu. Kalau doain doang, seperti belum diobatin, begitu dikasih air merasa dia seakan-akan udah diobatin. Maka air ini sebenarnya nggak ngapa-ngapa, tapi karena dia tersugesti dengan air dan dia merasa air ini yang menjadikan penyebab kesembuhan dia, sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah melalui doa, maka dikasihlah air. Jadi ruqyah itu dibolehkan asal dengan ruqyah syar'iyyah. Apa itu? Kalau dibaca iya, penyakit dipilih ke kambing karena kayak begitu kan gitu ya. Maka orang kalau ada penyakit diabetes pilih ke kambing, begitu dipotong kambingnya jadi permen. Karena yang mesti daging tapi akhirnya jadi permen, karena penyakit diabetesnya kencingnya manisnya dipilih ke permen. Kambingnya jadi manis, jadi permen. Sedekah boleh aja, ya, sedekah boleh aja, karena dengan sedekah kita kan begini, ketika kita berdoa, harapan kita doa itu diijabah, dan tawassul bil amalis soleh ittafaqal ulama'u ala jawazi. Boleh tawassul bil amalis soleh. Kalau tawassul bil amwat ini kan ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Itu bilang boleh, ada yang bilang tidak, karena tawassul bil amwat
Tapi tawasau bil amali sholih semua mengatakan boleh. Semua mengatakan boleh. Tawasau bil amali sholih. Sedekah merupakan amal soleh yang kita lakukan. Dengan sedekah kita minta agar Allah menyembuhkan. Bisa. Tawasau bil amali sholih. Anda masih ingatlah cerita orang yang terjebak dalam gunung. Ingat kan? Iya. Itu mereka berdoa dengan amal soleh. Dengan amal soleh dia berdoa, Allah akan ijabah apa yang dia minta. Akan lebih mendekatkan dia untuk diijabah. Jadi boleh saja sedekah itu dijadikan sebagai muqaddimah untuk menyembuhkan penyakit, tapi yang menjadikan penyembuh adalah doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut juga termasuk itu sebutnya aja dulu ya. Kan yang terakhir kan dia ya barangkali sebagaimana biasa. Pertama saya mohon maaf kalau barangkali selama setiap bulan ada omongan yang kurang enak begitu ya. Ini saya minta Dewan minta maaf yang besar-besarnya. Dan selanjutnya kita kirimkan hadiah tahlil tasbih dan lainnya kita sampaikan kepada orang-orang tua kita semua, guru-guru kita, dan yang penting adalah kita sampaikan pahalanya kepada almarhum rahmatullah guru kita Kiai Haji Muhammad Amsyad Ad-Dari. Kita harapkan bahwasanya saya hanya mengharapkan bapak-bapak antum sekalian setiap ada kegiatan, dan saya yakin juga antum telah melakukan, saya hanya mengingatkan saja bahwa kalau kita baca Fatihah, guru-guru kita jangan kita lupakan, termasuk adalah almarhum rahmatullah Kiai Haji Muhammad Amsyad Ad-Dari. Itu setiap ada kegiatan apapun, kalau kita baca Fatihah, ya saya bukan riak, bukan ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali Anda riak. Setiap pengajian saya akan baca Fatihah, itu pasti insya Allah guru-guru saya terutama almarhum itu akan dibacakan Fatihah untuk mendapatkan keberkahan buat kita semua. Apalagi sekarang ya menjelang Ramadan, mari kita baca tahlil dan tasbih. Saya baca dia. Saya serang aja. Jangan yang lain santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسولنا حبيب الكريم ونعم على ذلك من الشهيدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Astaghfirullahaladzim 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa hasbi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal abad wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'na min suratil Fatihah min suratil Ikhlas wal Mu'awwidatayn min suratil Baqarah ma halalnahu min la ilaha illallah ma subhanallahi bihamdih wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'atil mubarakah hadiyatan minna wa asilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah barakatan syamilah nuhdiha wa nuqarribuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ajdadihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kullin minhum was-sahabati ajma'in thumma ila arwahi rahmatil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid-din thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina khususan ruhi amdika al-faqih syekhina wa faqih ruhina al-marhum ya Haji Mahmud Muhajir Hamzah Al-Dari
Bismillahirrahmanirrahim. Walidina haji ma'ansat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Haji Abdul Rahman Sotri. Bismillahirrahmanirrahim. Mantunai ya hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Zulkarnain Haji Muhammad Muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Isbin Haji Abdul Rahman. ووصل مفعولا بالقول عليه أعطكم من النار أعطكم من النار أعطكم من النار أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم أنزل في قبرهم الرحمة والنور والبهجة والسرور بيومنا هذا إلى البعث والنشور إنك مالك رب غفور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثوانا ومثواهم اللهم اقرأنا فداء لهم من النار ونجاة لهم من النار وفكاكا لهم من النار ويقا لهم من النار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم انقذهم من ضيق القبور واللحود إلى جنتك جنات الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود إنك رحيم ودود أنت تفعل ما تريد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا واندرس رسمنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يزدنا زائر اللهم اغفر لنا في طاعتك يا الله لساننا واشف مرادنا وخير قلبنا وعن شراب عيننا احسن مرادنا كل حاجه بنا من امور الدنيا والاخره اللهم بلغنا في شعبان بلغنا رمضان في صحه وخير وعافيه اللهم بلغنا رمضان في صحه وخير وعافيه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم عقيدتنا وسلم هذا المعهد وسلم هذا المعهد وسلم جميع منسوبه الى المعهد اللهم بارك لنا وبارك لهم اللهم وسع ارزاقنا ووسع ارزاقهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله. Video tinggal di crop. Iya kan, screenshot. Iya, tinggal di crop. Bisa ini di mana tadi? Belum, ini baru contoh. Belum ini tak. Salah sebelum lebaran dah. Kita ini sekarang mana ya? Di Solo ini. Kalau Solo ini kayaknya udah deh. Udah lihat ya. Iya. Ada yang tidak.